Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan detik ini emosi dia terhadap dirimu. Ya, detik ini emosi dia kepadamu. Jadi kita bicara mengenai rasanya dia itu seperti apa kepada kamu ya. Untuk detik ini juga. Oh ya teman-teman, sebelum masuk ke pembacaan, aku ingin mengingatkan kepada kalian ya, untuk lay aura di aku itu original. Jadi jangan memprovokasi antara aku juga dengan ownernya gitu loh, karena kami ini udah kayak kakak adik ya. Mengenai lay aura, saya bilang kepada kalian jangan sampai ada yang komplain gak ada bau ya, karena malu-maluin. Asli malu-maluin. Kalau kalian bilang le aura ini nggak ada baunya, itu fitnah buat saya. Jadi hati-hati dalam berkomplain, karena ketika sudah diretur kemudian baunya memang seperti ini dan kalian bilang nggak ada baunya, maka itu fitnah buat saya dan akan memalukan diri kalian sendiri. Jadi jangan diulangi lagi, karena aku juga tidak akan mau melayani lagi orang-orang yang terlalu overclaim ya, overclaim tapi nggak benar. Jadi be smart, ini adalah parfum aura, bukan sama kayak parfum di Miniso, di supermarket, di toko-toko parfum. Ini udah jelas-jelas kalau kalian bisa baca, ada radiates and become the energy magnet. Jadi parfum ini adalah parfum seperti ada aromaterapinya untuk menarik dan membuka energi aura kalian dan juga menarik aura lawan jenis gitu. Jangan memalukan diri sendiri ya, cukup menyita waktu banget, karena kita nggak pernah jual lagi produk yang udah dikembaliin, kita buang. Oke. Jadi begitu kalian komplain, tolong dikomplainin lagi, itu dipikir cara komplainnya bagaimana. Apakah memang gak ada baunya? Kok tidak ada baunya? Kalau tidak ada baunya berarti sama aja kayak kamu cium air putih. Sementara le aura ada baunya, berarti hidung kamu yang bermasalah ya. Di sini ada kartu Four of Earth ya. Kita bicara mengenai emosi. Apa yang dia rasakan kepada kamu sekarang? Quiet, diam. Di sini dia kayaknya lagi kayak pengen mager aja gitu, nggak mau banyak bicara, maunya konsentrasi, mungkin bekerja, menghitung kekayaan, mengumpulkan harta ya, sibuk seperti itu. Dan kalau aku lihat dia, karena dia tuh memiliki tujuannya apa sih? Tujuannya tuh untuk bisa kaya. Tujuan dia adalah menjadi orang kaya ya. Dia sangat sukses sehingga hubungan dan koneksi dengan kamu itu sepertinya ya teman-teman stagnansi. Kenapa? Karena dia memikirkan bagaimana caranya melipat gandakan pekerjaan atau keberuntungan di sini. Dia menyadari bahwa uang itu penting untuk masa depan. Ini kita keluar ke Four of Earth sama Nine of Earth. Kita punya energi dari Leo, Taurus dan juga Virgo ya. Capricorn dan juga Virgo. Jadi dia agak quiet dan mengontrol gitu. Kemudian kita cek lagi di sini. Oke, Six of Fire. Energi dia kepada kamu tuh seperti apa sih sebetulnya? Kalau aku bisa bandingkan ya, dia sekarang ini energinya tuh lagi di atas, lagi ingin menguasai, lagi ingin semangat-semangatnya untuk apa ya? Untuk ibaratnya mengerjakan sesuatu yang memang wajib dikerjakan, itu berguna untuk masa depan. Sorry kalau aku ngomongnya berulang-ulang ya. Dan di sini ada kartu Wheel. Bicara mengenai apa? Perubahan, progres. Dia lagi semangat nih memperbaiki diri. Banyak keberuntungan ya. Pengen ada keberuntungan, pengen ada perubahan. Mungkin nanti kita akan lihat ke bawah kenapa dia begini ya. Energi dia sekarang, dia sangat sensitif.
bisa dibilang dia apa ya, terbuka kok sebetulnya sama kamu tuh. Dia mulai kayak terbuka dan merasakan. Tetapi yang namanya ego, teman-teman, bukan berarti dia ngelupain kamu. Di sini dia tuh harus benar-benar kayak tidak menganggap segala sesuatunya dengan serius supaya nggak stres. Karena dia punya tujuan utama di sana adalah pengen sukses, pengen kaya. Jadi ini akan membuat kamu mungkin nggak bisa dibecandain. Karena dia di sini aku ngelihatnya kayak mungkin kalau ngomong gitu kan, kamu kangen gak sih sama aku? Enggak gitu. Itu maksudnya bercanda loh ya. Tapi kamu sendiri jadi sensitif. Ini ada energi sensitif di antara kalian berdua nih. Sementara mungkin kamu tuh menginginkan adanya sebuah perubahan yang besar dari dia. Pengen dia gak begitu fokus sama kerjaannya. Pengen dia gak sibuk. Tapi gak bisa. Kali ini teman-teman, dia benar-benar bertekad. Bertekad itu dalam arti aku ingin segera memutar keadaan aku. Energi fire itu energi cepat, tapi bukan secepat energi sword. Kalian mungkin akan ada masalah dalam bicara. Ini, kalau kamu pengen awet sama dia sekarang ini, gak usah apa-apa dianggap serius. Misalnya, lu kangen gue gak? Dijawab enggak. Dia bercanda gitu loh. Tapi nyeplos, ya kamu juga bilang sama, gue juga udah gak kangen lagi. Balikin kayak gitu. Jangan jadi sensitif, ya. Di sini ada kartu Ten of Earth. Oke, lagi-lagi kita bicara mengenai prosperity, keamanan, ya. Bicara mengenai aku tidak mau jatuh miskin. Aku pengen hidupku baik-baik saja dengan keluarga aku. Aku pengen sesuatu yang harmonis, sesuatu yang komplit dari yang aku kerjakan itu ada hasilnya. Lagi-lagi King of Earth, teman-teman. Jadi sebetulnya musuh kamu utama di sini adalah bukan dari personal, ya. Kamu ngelawan personal gitu, mungkin dia selingkuh. Aku bilang enggak, dia di sini lagi sibuk-sibuknya dan mungkin akan jarang untuk ngabarin kamu. Three of Air dan ada kartu Emperor. Artinya apa? Three of Air itu ada energi, entah ini kamu, entah ini dia, yang merasa terdominasi. Aku sih lebih pikirnya sih ke kamu ya, karena kamu tuh kayak gak bisa berbuat apa-apa lagi, dikarenakan dia ini udah pakem, udah jadi seperti ini. Kenapa sih dia itu berubah? Ya itu perkaranya. Dia lagi sibuk, dia benar-benar ingin membuat hidupnya itu menjadi sesuatu yang berguna. Ada nggak sih teman-teman di sini yang kondisinya adalah dianya itu mungkin belakangan ini agak susah? Ada nggak? Kalau misalnya ada, maka nggak heran, ya, maka nggak heran. Kenapa dia di sini fokus dulu sama kemauannya. Kita punya energi Four of Earth, tidak banyak bicara. Ibaratnya kalau kita bicara mengenai Capricorn, dia sangat hati-hati dalam bicara, ya. Dia ada kontrol, ada pembatasan. Kenapa dia seperti ini sama kamu? Kenapa sih kalau ke aku dia begini tapi ke yang lain enggak gitu ya? Tuh, lagi-lagi teman-teman. King of Pentacles. Dia lebih memikirkan gimana caranya aku berprogres, dan progres aku tuh menghasilkan sesuatu yang besar sekali. Kalau aku pengen menghasilkan sesuatu yang besar, maka dibutuhkan konsentrasi yang besar. Aku bisa bilang,
Ya, bacaan ini bolak-balik ketemunya apa? Ketemunya dia sibuk bekerja, bukan sibuk main-main, bukan sibuk mancing ya. Apakah ada perubahan emosinya padamu? Apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Apakah dia ingin bertahan atau ingin pisah? Bertahan atau pisah? Ya, sama-sama kita buka barengan, bertahan atau pisah. Bertahan, ya. Dia tidak mau pisah. King of Cups itu belum mau pisah. Di sini dia masih mau bertahan. Ya, teman-teman. Jadi aku akan tutup kartu ini. Alhamdulillahnya dia masih mau bertahan, tetapi dia butuh fokus. Dia masih fokus sama kamu, pengen mengklirkan sesuatu, pengen membuat kamu bangga. Kedepannya seperti apa? Dia pengen kamu melihat bahwa hubungan ini itu ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Dia sudah membuat sebuah keputusan bahwa dia ingin benar-benar memulai semuanya untuk kamu. Ada kartu konflik, ya memang akan ada konflik. Apapun yang dia lakukan perubahan, itu mungkin disertai dengan kekalutan pikiran, ya, ada kekalutan pikiran juga. Terus di sini aku ngeliatnya ada kartu The Fool dan ada kartu Five of Swords. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita bicara new beginning, karena dia sudah punya awan kelabu. Ibaratnya kayak aku lagi ada awan kelabu dan aku harus bangkit gitu. Dan new beginning sama di sini ada kartu Five of Swords, dimana yang aku mulai mau bangkit itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Pasti kamu tidak setuju kenapa begitu. Tapi kadang-kadang ya kita nih sayang sama seseorang, kita kecewa dia berubah, tapi kita tidak sadari perubahan itu mungkin yang terbaik untuk dia. Dan ada kartu Eight of Pentacles. Kamu kecewa karena mungkin dia mengejar impiannya dia mengejar kesibukannya. Apalagi kalau misalnya udah mau tutup buku ya teman-teman, kayak tanggal-tanggal tua begini, pasti akan sibuk, pasti akan susah untuk ngabarin kamu. Tapi semata-mata dia berdedikasi untuk apa? Membuat sebuah keputusan supaya bisa lebih fokus sama kamu karena dia belum mau putus. Oke. Bagaimana efeknya ke kamu? Kamu di sini akan banyak pikiran jelek. Kamu akan dihempas namanya energi negatif. Kamu mengiyakan apa-apa yang ada di dalam kepala kamu. Kamu tidak siap untuk dia berubah ke kamu. Kamu tidak siap dengan transformasi dia yang baru. Kadang-kadang cinta itu bisa menyakitkan loh teman-teman. Kamu sangat mencintai dia, kamu tidak ingin dia berubah, tapi kamu tidak bisa mengubah keadaannya. Itu yang akan kamu rasa. Jadi jangan heran kalau seandainya ya mulai dari kamu membaca ini atau sebelumnya kamu akan merasakan harapan yang sia-sia, bagaikan cinta yang bertepuk sebelah tangan karena dia mulai kayak sibuk sendiri dan mengabaikan kamu. Ya. Di sini kamu tuh mencoba untuk memanipulasi pikiran kamu dengan pikiran bijak bahwa kita nih masih baik-baik saja. Padahal sebetulnya kamu di sini merasa kayak ada perasaan nyesel, ada perasaan kecewa, ada perasaan udah gak ada harapan deh, dia udah berubah sama gue. Dia sekarang kamu bilang dia pengen aku mengizinkan dia untuk lebih berkembang lagi, mengikuti keinginannya, mengikuti petualangannya sendiri. Kamu di sini kayak kan merasa ditinggalkan sih. Aku bisa yakin 1000% kamu merasa ditinggalin sama orang ini. Ya kadang-kadang gini teman-teman. Kalau kita cinta sama seseorang, secara tidak sadar kita itu selalu berpikir negatif.
Ya nggak sih? Curiga, cemburuan, walaupun ada mungkin. Tapi gini loh, apa yang menjadi milik kita itu pasti akan kembali dengan sendirinya gitu. Itu kamu harus punya prinsip dulu. Kalau memang ini masih rezeki sama kamu, ya ini akan kembali sama kamu. Tapi kalau misalnya enggak. Ya, jadi kita nggak pernah bisa melarang orang itu untuk mengepakkan sayapnya, mengepakkan cita-citanya. Dengan dia bercita-cita, maka akan ada yang dikorbankan. Dan kebetulan di sini adalah kamu. Kenapa orang lain tidak merasakan itu? Karena orang lain mensupport. Tidak memikirkan bagaimana perasaan kamu yang begitu mencintai dia. Kamu seakan-akan kayak dihempaskan begitu saja. Ada kartu Ten of Wands. Bagaimana ke depannya? Akan banyak stres. Ya, hubungan ini akan banyak stres. Kamu bilang dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia komitmenkan sama kamu. Ya, ada memori yang hilang di sini. Kalau kalian tidak menjaga energi, maka yang terjadi di sini adalah ada kartu The Hermit. Ya, ada kartu The Hermit. Jadi kamu harus tahu sebelum ini semua terjadi. Ada kartu harmoni dan ada kartu sensitif. Aku bisa bilang kalau kalian tidak menjaga energi, yang akan terjadi kemudian apa? Akan ada non komunikasi, atau kalian saling diem aja, saling menunggu siapa duluan yang komunikasi. Ya, ini bukan sesuatu yang bagus teman-teman, karena pasti akan banyak galau, banyak memori yang sakit antara kamu sama dia. Dan kalau ini tidak dijaga, kamu lebih rileks, lebih kayak udah let him go, let her go. Kamu kayak ada perasaan parno ya. Parnonya itu kamu diputusin sepihak, padahal enggak. Gitu. Jadi sebelum ini terjadi, harap kamu tahu ini. Kalian coba lihat lagi ya di sini. Oke teman-teman, sebetulnya tujuan kalian itu pengen adanya sebuah kestabilan ya. Tapi namanya sebuah kestabilan itu kita harus pandai melihat apa itu kesempatan ya. Dari sini mau tidak mau, memang energi kamu tuh besar kepada dia. Kamu ibaratnya kayak mengawasi ya, mengawasi dia. Dia di sini bagikan anak yang masih pengen mau belajar gitu loh, masih banyak hal yang mau dia kerjakan, dan sementara di sini kamu tuh merasa kayak udah cukup. Perasaan seperti ini yang harus kamu kurangi ya, karena ini energinya sama-sama keras sehingga menghasilkan adanya bentrokan. Kamu di sini terlalu mengatur dia, dan dia di sini ingin kebebasan dulu. Untuk apa? Membuktikan pada kamu bahwa dia bisa melindungi kamu, dia bisa memberikan kebahagiaan yang nyata untuk kamu dari materi. Orang ini seakan-akan udah balas dendam karena materinya mungkin tidak bagus. Jadi sebelum ini terjadi, kamu harus tahu emosi dia dulu ya. Oke. Dan di sini ada untuk zodiaknya, aku akan bacakan. Scorpio. Salah. Oke. Cancer, Libra, Leo, Pisces, Taurus, Virgo, dan Capricorn, Gemini ya teman-teman. Kalau untuk saranku sendiri, jika memang zodiaknya ada ya,
Jika zodiak dia ada, maka pembacaannya adalah 80%. Tetapi jika tidak ada, maka pembacaan ini adalah sebagai warning. Kedepannya kamu akan mengalami ini. Ini akan berlaku, hanya beda waktu saja. Oke? Jadi pembacaannya 70%, 60% ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Maaf aku agak lemes teman-teman, dikarenakan ya itu perkara komplain Leaura di saat weekend lagi. Thank you, see you. Selamat siang, ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Bye-bye.